semangat dalam Tuhan, para pemirsa, khususnya pada episode ini kita akan berbicara dengan tema Amazing Grace, sangat besar anugerah Tuhan. Tema ini menjadi baik dan menarik ketika harus ada sebuah pengalaman hidup yang bisa dibuat menjadi pas dengan tema ini. Dan baru kita tahu bahwa sangat besar anugerah Tuhan itu. Bersama dengan saya, sahabat dan juga teman, anak Tuhan dan juga melayani Tuhan dalam marketplace maupun juga di gereja. Bapak Agus dan Ibu Lis, suami istri masih muda dan luar biasa. Saya panggil Agus dan Lis saja. Dan kita akan bicara ya Pak Agus ya. Ya. Lis ya, kita akan bicara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Biarlah pembicaraan kami ini pembicaraan yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami sangat sadar hanya Tuhan yang bisa menjangkau setiap pemirsa lewat acara ini. Kami hanya alat Tuhan untuk menyampaikan tentang pengalaman kami merasakan perbuatan tangan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya setiap pemirsa diberkati dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Gus, Lis, kita biasa nih kayak begini-begini harus ada dasar firman Tuhan ya. 1 Korintus 2 yuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Entah Agus, baca Gus. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Aduh. Amin. Baca ayat ini udah diberkati ya. Amin. Ada yang menarik ya Gus ya, Lis ya. Karena hari ini aja kita bicara gini, tidak ada perencanaan yang matang. Kita dipertemukan juga dengan cara Tuhan yang unik ya. Kalau kita dengan manusia, kita sesama manusia dipertemukan dengan cara yang unik, maka cara Tuhan menjangkau kita itu pun juga unik. Bahkan bro, Gus ya, nggak berpikir dapat teman hidup Lis, begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau kita dapat mengerti, memahami pikiran Tuhan, maka kita sudah sama seperti penasehatnya Tuhan. Gitu ya. Sedangkan Tuhan itu susah dapat dipahami pikirannya. Oke. Sebelum kita ngomong jauh nih, market kita ini yang nonton nih, pemuda, keluarga muda, dan orang tua juga. Oke, Gus. Sampai hari ini. Ya. Tuhan itu baik. Baik sekali, sangat-sangat baik. Lis, gimana? Baik banget. Baik banget ya? Baik banget. Oke. Gus, sebagai kepala keluarga dan melihat sebuah kehidupan yang tidak mudah dilewati, mengenal Tuhan juga sesuai dengan tema kita Amazing Grace. Ya. Sangat besar tuh anugerah Tuhan luar biasa. Tapi saya mau mundur ke belakang dulu. Bagaimana rasanya sebelum mengenal Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, Agus. Sebelum mengenal Tuhan itu saya merasakan hidup itu agak hampa kayaknya ya. Jadi arah tujuannya itu kayaknya nggak gitu jelas mau kemana ya. Dan dalam rumah tangga juga boleh dibilang jujur itu tidak terlalu harmonis. Jadi waktu itu belum percaya Kristus, belum. Tapi sudah menikah kan? Sudah menikah, oke. Jadi artinya pada saat itu belum mengerti kehendak Tuhan, belum. Karena dasarnya sama-sama suka, ya kan? Ya. Dasarnya kan timbul seketika gitu ya. Jadi Agusnya sendiri terhadap Lis dan Lis terhadap Agus gitu kan? Yang tidak mengerti. Ya. Yang tidak mengerti tadinya ya udah saling mencintai, suka sama suka, udah selesai jadi gitu loh. Ya. Nah, apa yang sedang dialami, yang dulu dialami sebelum mengenal Kristus? Yang dulu dialami sebelum mengenal Kristus ya? Ya waktu itu udah nikah juga kan? Ya, yang tadi sepertinya agak hampa gitu tujuannya itu kemana kita agak kurang tahu. Dan hidup ini kita benar-benar kalau saya pribadi merasakan sangat egois sekali.
Jadi apa yang kita lakukan itu diutamakan hanya untuk kita dan untuk kita. Ada percecokan nggak terus? Hah? Selalu ada. Selalu ada ya? Ya. Sejak udah mulai mengenal Kristus, baru kita mulai merasakan, oh hidup ini ternyata bukan hanya untuk kita doang. Kita mulai itu hidup itu, yuk kita gunakan waktu kita juga untuk mulai melayani orang lain juga. Nah di saat kita mulai melayani orang lain itu, baru kita merasakan itu Tuhan begitu baik terhadap kita. Oke, stop. Liz, waktu sebelum kenal Tuhan kan hampa tadi Agus bilang ya. Pasti apa yang kamu alami berbeda dengan apa yang Agus alami walaupun tinggal satu rumah. Karena setiap perasaan itu yang dirasakannya beda-beda gitu loh. Waktu kenal Tuhan itu ada rasa nggak berpikir bahwa kok kenapa hidup ini begini banget gitu, Mbak? Waktu kenal Tuhan ya. Sebelum kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan itu kita itu merasa kita paling benar. Kita tuh pasti sebagai istri selalu merasa harusnya saya yang benar, bukan suami. Nggak ngerti arti tugas sebagai seorang istri itu sebenarnya apa. Artinya saya cuma tahu kalau waktu setelah menikah itu ya udah kita jalani hidup sebagai pasangan, tapi belum mengerti tentang kewajiban seorang istri. Yang sebelum mengenal Tuhan itu cuma taunya nuntut hak terus sebagai istri gitu, tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih kewajiban seorang istri yang sebenarnya. Waktu nikah umur berapa, Liz? Saya masih sekitar umur 23, masih muda. Sama lah sama istriku. Itu dia nikah umur 22, aku 32. Agus waktu itu umur berapa? 28. Oh bedanya 6 tahun ya? 5. 23 sama 28, 5 Sekarang tahun. kamu umur 37. 37. Ya, 32. Gua berapa ya? 40. Liz, ini bagus nih, bagus. Liz, tadi kan udah bicara, istri kan tadi udah bicara bahwa tidak tahu fungsinya sebagai seorang istri ya, karena memang pokok-pokok tentang kekristenan ikut Tuhan itu nggak nyampe waktu itu belum ada gitu loh. Jadi hanya dasar suka sama suka, ya udah kita nikah yuk, kita bangun rumah keluarga nanti punya anak yuk, begitu kan? Tujuannya, dasarnya, bangunannya, pondasinya nggak kuat, otomatis bangunannya juga belum terbangun dengan terapi. Terus tujuannya nggak jelas gitu. Nah, istri kan tadi sudah sampaikan bahwa tugas-tugas pokok nggak ada. Saya bisa bayangin tuh. Itu berapa lama ya pernikahan begitu ya? Puji Tuhan nggak lama, 1 tahun kemudian kita sudah mulai mengenal Kristus. Oke, tunggu dulu. Artinya selama 1 tahun udah kayak neraka juga. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Ya, Liz ya? Bisa jadi loh. Betul. Tingkat konflik ribut, mungkin perkataan dari suami pernah melukai, begitu juga istri melukai. Masing-masing mempertahankan egonya. Iya, akhirnya kan argumentasi kan? Iya, betul. Dan argumentasi itu muncul, dan pasti satu sama lain saling melukai itu. Pasti. Iya. Pasti. Oke. Istri tadi udah lihat dari posisi Liz tuh begitu. Kamu kan bilang hampa dan ego. Sama aja sih tadi udah bener tuh ego dan segala macam. Sudah pasti tidak tahu posisinya sebagai suami yang benar. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Masih memposisikan diri seperti anak lajang kali ya. Masih bebas ya. Kadang-kadang gini. Karena waktu masih muda suka bebas gitu. Iya, terus kebawa di pernikahan. Betul. Di pernikahan juga bebas tapi ada aturan mainnya. Kalau masih muda, masih lajang, belum menikah, kita kan mau pulang jam 2, jam 3 siapa yang mau ngomong. Iya. Tapi kalau udah nikah, pulangnya harus dibatasin, kan punya anak, istri anak gitu, nggak bisa kan. Oke, usaha udah usaha waktu itu. Udah. Saya usaha dari tahun 99-98 setelah kerusuhan. Saya mulai usaha dari nol. Sebelum nikah? Sebelum nikah, ya. Okay. Ya, jadi begitu tamat SMA, kita nggak kuliah karena memang pada saat itu kita termasuk kategori nggak punya uang gitu, jadi nggak bisa kuliah. Jadi langsung masuk, coba-coba jadi freelance gitu. Nah, mulailah usaha dari tahun 98, saya udah mulai. 99 memberanikan diri untuk buka toko di Mangga 2 dengan dana sekecil mungkin gitu. Ya. Apa main handphone juga? Main handphone. Jadi kita buka toko handphone di ITC Mangga 2, kita cari tempat sewa yang paling ujung dengan harga yang paling murah gitu. Mungkin kalau bisa nggak kelihatan. Ya, kalau bisa nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting namanya kita mau coba ya. Tempatnya juga rusak, keramiknya rusak. Saya masih ingat banget tuh, itu saya ketok sendiri keramiknya dan lain-lain gitu ya. Itu jadi kenangan yang sangat cukup indah. Ya, kita belum bisa gaji karyawan, ya kerja sendiri gitu istilahnya. Ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan memberkati sangat luar biasa. Nah, terus waktu itu Elis juga udah ikut juga? Oh, belum kenal. Kenal Elis usia berapa? Di tahun berapa?
Setelah 2-3 tahun kemudian kalau nggak salah ya. 2001, tahun 2001. Ya, berarti 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian kenal. Terus Elis waktu itu posisinya kerjanya apa? Kerjanya justru saya pertama kali melamar kerjanya di tempat Pak Agus juga. Nih, pagar makan tanam. Oh, jadi kerja ngelamar di tempatnya Iya. Agus. Ya, Oke, jadi waktu ngelamar itu dari situ mulai dekat. ya. Pacaran berapa lama waktu itu? Nggak lama lah, 1-2 tahun ya. Pacaran ya sekitar 2 tahun 2 ya. tahun. Tahun, 2 berarti tahun. 2003 menikah dong. Enggak ya, justru pas masuk lamar Masuk kerja kan justru belum pacaran. Oke. belum pacaran. Nggak, Masuk maksud kerja aku- mungkin 2-3 tahun kerja dulu, baru setelah itu baru pacaran Oh 2 iya. tahun. Oh iya, iya, oke. Pacaran setelah Pacaran kerja dulu 2-3 tahun, baru 2006, 2007 baru nikah ya? 2006. ya, kira-kira 8-9 tahun 9 tahun ya. Iya, Ya, Iya. anak kita 8 tahun ya. Iya. benar-benar. Berarti 2000 sekarang ya 2006. Pak, 2006 menikahnya berarti. Oke. 2006 menikah. Oke, dan kemudian dalam pernikahan 1 tahun itu seperti masuk dalam hutan. Hmm. Tidak ada way out, tidak ada Hmm. pencerahan, tidak punya dasar yang kuat. Dasar semangat cintanya ada, tapi dasar kebenarannya tidak ada. Oke. Sangat benar. Terus ceritakan akhirnya kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau pertama kali bertemu ya ceritanya cukup lucu ya. Memang kebetulan ada rekan kerja juga yang masih di dunia handphone juga. Suatu hari dia ajak saya ke gereja. Ya dia bilang ayo enak gitu kan. Kan saya belum ngerti gitu kan. Dia ajak. Ternyata enak. Saya bareng istri ya pertama kali ya. Iya. Iya bareng istri juga. Saya udah ajak dia. Yuk bareng yuk. Ya, enak. Habis itu masih belum gitu kan. Nggak lama lagi diajak lagi. Nah setelah itu lama-lama suka. Dan mulai kayaknya Roh Kudus mulai bekerja sejak itu. Nah, nggak lama kemudian ada teman pada saat udah mulai kita bergereja, ada teman ajak ke KUL namanya kita komunitas sesama teman-teman jemaat gitu. Nah disitulah saya mulai bertumbuh sampai satu titik saya merasakan Tuhan itu sangat benar-benar sangat baik. Oke. Akhirnya kalian bertemu dengan Tuhan. Ya, Dan itu karena anugerah Tuhan. anugerah. Amazing grace. Yes, Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yes, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, ternyata Tuhan Disediakan. kerjakan. betul. Waktu pertama ketemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dibaptis, ya mengenal Tuhan, happy nggak Gus? Happy banget. Seneng banget ya. Senang banget ya, Iya. nggak nyesel ya. Enggak. Luar biasa ya. Luar biasa. Anugerah terindah. Itu suasana yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Tidak bisa. Dan pas ketemu dengan Tuhan Yesus baru membangun pondasi yang kuat dalam rumah. Betul. Betul. Sejak mulai mengenal ya mungkin 1-2 tahun pertama ya nggak langsung gitu ya. Tapi udah benar makin mendalami firman. Itu mulai wah luar biasa. Sampai boleh dibilang 3-5 tahun terakhir ini udah nggak pernah namanya ada argumen atau pertengkaran. Udah nggak ada karena masing-masing sudah mengerti posisinya. Dan kita udah mengerti firman Tuhan itu harus kita praktekkan gitu. Bukan dihafal. Jadi dia tahu tugas suami apa, tugas istri apa. Iya. Itu yang membuat kita bisa kuat loh. Betul. Anugerah Tuhan tuh begitu luar biasa ya Gus ya. Iya. Nah, usaha kalian kan dulu di Mangga 2 ya. Desa Mangga 2, betul. Mangga 2 dan kemudian itu dari yang tadi kamu bilang tokonya aja keramiknya harus dipukul-pukul. Iya. Harus dipukul-pukul terus Iya. kemudian kamu usaha sendiri. Iya. Terus istri ngelamar jadi pekerja. Betul. Terus karena sering ketemu jadi jatuh cinta. Hebat juga nih Agus nih. 3 tahun baru jatuh cinta. Wah 3 tahun tuh ya? Iya. Waduh, itu proses. Artinya iya. Tuhan yang juga giring Liz datang ke Mungkin 3 tahun itu melihat karakternya bagus. baru ketemu ya. Iya. Dan dari situ usaha sama-sama dan akhirnya menikah. Dan kemudian kalian ada sampai hari ini. Ya. Dan itu perjalanan hidup yang tidak mudah. Bangga sekali nggak punya Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Bangga nggak Liz? Bangga banget ya. Pemirsa yang luar biasa yang menyaksikan acara ini. Satu bagian ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Bahwa Tuhan mempertemukan seseorang itu dengan cara yang unik, bahkan dengan cara yang khusus, yang tidak dapat
kita jangkau dengan pikiran kita, bahkan kita rencanakan. Agus dan Lis dipertemukan Tuhan bukan secara sengaja, tetapi pasti dalam waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu proses, tidak bisa terjadi secara ekstrim, dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan Tuhan secara bersama-sama. Waduh, ini luar biasa nih. Supaya pemirsa juga optimis ya, bahwa sering sekali gunakan logika tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ketika kita berjalan, orang bilang go with the flow, ikutin aja arus ini dulu. Nanti di tengah jalan baru Tuhan mendalami. Oke. Pertanyaan saya agak nakal. Menyesal nggak dapat istri begini? Enggak dong. Menyesal nggak dapat suami seperti ini? Enggak. Aman ya? Aman. Iya ya. Pegawai yang memajikan. Jadi kan nggak perlu digaji lagi, Pak. Tapi sekarang udah sama-sama owner kan. Jadi aja dong, sama-sama owner dong. Iya. Pegawai, sekarang owner. Ya kan jadi sama-sama owner kan. Oke. Nah, terus kan dalam usaha bisnis ya. Handphone. Dan kemudian sekarang ada di usaha bisnis power bank. Kenapa sampai ke situ, Gus? Jadi istilahnya adalah dari tahun 98 saya udah mulai coba namanya nggak ada kerjaan ya. 97 saya tamat SMA, 98 mulai cari kerjaan, akhirnya nggak dapat. Saya mulai coba jualan beli handphone second dulu mulai pada saat itu di rumah aja. Lumayan, tiap bulan bisa dapat pendapatan lumayan. Akhirnya saya memberanikan diri. Dulu waktu itu berapa dapatnya? Boleh tahu? Lumayan, sebulan bisa dapat kira-kira 500 sampai 1 juta. Sebulan? Iya, pada saat itu saya masih ingat orang kerja aja maksimal 300.000 per bulan gajinya. Itu udah hebat tuh. Iya, bisa dapat 500 sampai 1 juta, itu yang membawa saya jadi nggak mau cari kerjaan lagi. Oke. Nah, akhirnya jual beli handphone bekas ya? Jual beli bekas aja sebulan cukup bisa jual 2 atau 3 unit udah lebih dari cukup. Gitu. Nah, berjalan ya sebulan akhirnya bisa 1 juta sampai 2 juta. Nah, mulailah saya memberanikan diri, wah ini boleh nih saya coba deh, mumpun itu habis kerusuhan 98, 99 kan di Mangga 2 juga lagi murah banget tuh sewa tokonya. Akhirnya kita memberanikan diri dengan sewa yang sangat-sangat murah sekali ya. Kita buka dengan dana yang nggak ada ya, kita coba aja gitu loh, modal berani aja. Pas kita buka 99, nah saya mulai tahun 2000, 1 tahun kemudian saya memberanikan diri untuk mulai coba jual grosir. Artinya jual grosir itu ngambil lah dari keliling-keliling yang biasanya ada importir atau apa. Kita ambil, saya mulai nyeles. Saya naik motor ya kan, pertama kali beli motor yang nyicil ya susah gitu kan. Beli motor, nyicil kan, habis itu keliling Jakarta dulu lah, ke Roxy, kan kita di Mangga 2. Ke Roxy, ke Mall Ambassador, ke ITC Cempaka Mas, kita nyeles keliling gitu. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kita mulai bertumbuh. Tapi tumbuh itu juga jatuh bangun, gak langsung istilahnya sesuatu itu pasti ekspres berhasil. Ini dia pemirsa. Dalam menjalankan hidup ini bukan berarti semuanya berjalan lancar. Tetapi juga ada lewat sebuah proses. Prosesnya itu ada jatuh bangun. Tapi dalam posisi yang jatuh itu pun kita tahu kita harus bangkit. Orang benar jatuh 10 kali pasti akan diangkat juga 10 kali. Itu pertolongan Tuhan ya dan benar. Memang dulu belum kenal Tuhan, tetapi sudah ada dalam pikiran Tuhan kalian berdua. Sudah ada dalam hatinya Tuhan. Dan kalian adalah orang pilihan Tuhan. Oke Gus, terus setelah itu berjalan dan usahanya? Nah puji Tuhan di sini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Saya benar-benar boleh dibilang berhasil itu sejak tahun 2010 sampai hari ini. Jadi selama 11 tahun sebelumnya adalah jatuh bangun. Jadi hanya belajar dari pengalaman tapi tidak bisa bertumbuh karena kalau menurut saya mungkin saya belum dapat hikmat yang benar. Sejak saya udah mulai mengenal Tuhan, saya mulai baca firman Tuhan, kok apa yang saya lakukan itu mulai merasa benar gitu. Dan Tuhan juga tuntun semua apa yang saya jalankan. Makanya 5 tahun terakhir inilah saya merasakan hasil apa yang saya kerjakan selama 11 tahun itu masih hampa. 5 tahun terakhir ini saya benar-benar mengakukan hasilnya. Setelah ketemu Tuhan. Setelah mulai kenal Tuhan, setelah jujur saya mulai masuk dalam pelayanan, saya melihat apa karya Tuhan dalam gereja, apa karya Tuhan dalam kehidupan hidup saya, itu saya merasakan. Dan saya bisa praktekkan itu semuanya dalam kehidupan nyata. Makanya kadang-kadang saya punya pesan juga buat anak-anak muda adalah hikmat itu, kalau kita mau berhasil ya, yang saya dapat dari pribadi saya, kalau kita mau berhasil itu yang paling penting itu hikmat. Nggak usah cari apa-apa, cari aja hikmat. Engkau begitu dapat hikmat, maka segala keputusan yang kita ambil itu akan datangnya dari Tuhan. Ya, seperti ada di firman, ada dikatakan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat
adalah takut akan Tuhan, bukan karena Usia faktor muda. usia. Jadi jangan kita dibatasin oleh faktor usia kita karena kita masih muda, nggak mungkin bisa seperti si ini, si A, si B, nggak mungkin gitu. Jangan dibatasin oleh faktor usia. Oke, Karena saya sendiri ini satu merasakannya. poin nih ya. Satu poin untuk Iya. para pemirsa pemuda dan juga keluarga muda. Ini harus poin nih. Hikmat itu bukan terletak kepada usia, tetapi hikmat itu terletak kepada kehidupan yang sungguh takut akan Tuhan. Yes. Amin. Oke, Liz. Dan kemudian kalian sekarang ada hari ini, Agus dan Liz, Iya. sampai hari ini, dan kalian bermain di power bank. Ya. Dan produk kalian cukup punya nama, menjadi Puji Tuhan. pengguna. Saya juga salah satu penggunanya. Dan saya baru ketemu ownernya hari ini. Power bank Hippo. Dan kalian bisa akses sampai hari ini. Berkembang bukan hanya di power bank, tapi juga ada baterai dan semua segala macam. Oke, saya mau nanya dulu, Gus. Elis, karyawan ada berapa banyak sekarang? Sekarang posisi sekitar 170 ya. 170 Di orang kantor, di Ya. kantor. di gudang Gudang. juga, Udah sama gudang. sama gudang ya. Iya, Semua sudah penyebarannya di seluruh Indonesia. sudah. Sudah. Sudah penyebaran di seluruh Indonesia ya. Mm. Ada liku-liku juga nggak pergumulan dalam usahamu sekarang ini? Jadi ada yang namanya usaha itu namanya usaha itu pasti jatuh bangun Iya, bangun iya. ya. Kalau saya mau kasih satu pesan kepada pemirsa kita ya, saya punya satu moto itu a quicker never win, a winner never quit. Kalau kita mau jadi pemenang jangan pernah menyerah. Kalau sudah bergerak di bidang itu bagi seorang pengusaha kayak saya ini pengusaha ya. Kalau saya udah bergerak di bidang aksesoris handphone sama handphone, berarti kan di dunia itu dari 99 sampai hari ini ya jangan lari-lari. Jadi maksudnya jangan nanti coba-coba ke restoran, nanti coba-coba ke misalnya makanan atau coba-coba ke baju, coba lagi, akhirnya kita berkeliling di situ-situ terus. Tapi belajarlah kalau di situ pada saat jatuh, cari tahu jatuhnya karena apa. Kok orang lain bisa, kok saya enggak? Hebat. Iya, jadi kalau jatuh, ambil pengalamannya. Mama saya ada bilang kalau jatuh, bangkit, jangan lupa ambil pasirnya. Maksudnya, jangan lupa ambil hikmatnya gitu loh. Ya, Kalau ya. enggak, nanti kita akan jatuh di tempat yang sama lagi. Ya. Ya, jadi belajar jangan lari dari sana. Kalau jatuh, lanjutin lagi. Jatuh, lanjutin lagi. Karena kan kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak sekali. Nah, para pemirsa, satu poin penting untuk dipahami. Sering sekali orang itu dalam melakukan usaha aktivitas, ketika gagal dia buka untuk usaha yang lain. Tapi seharusnya dia ada di usaha itu supaya dia mengenali kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Di situ dia bisa berdiri tegak. Nah, ini supaya ada kematangan, pikiran tidak bercabang, tapi harus fokus. Jadi pemulihan diri itu penting. Dan fokus dan kerja keras. Nah, ini penting ya. Liz, sekarang udah sama-sama owner nih. Bukan karyawan lagi. Bagaimana menemani Agus dalam usaha ini? Tantangan bagaimana? Kamu kan sudah ikut ya dulu dalam proses. Pasti kamu udah tahu suamimu, cara berjuang kerjanya, taktik-taktiknya, strateginya, dan kemudian bagaimana dia cara bermanuvernya gitu. Pasti kamu udah tahu kan? Jadi nggak syok. Bahkan kamu juga mungkin pemikir dalam strategi itu. Bagaimana? Kalau tantangan pasti ada ya, tapi saya belajar gimana caranya biarpun suami istri selalu ada perbedaan pendapat, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam perusahaan. Jadi saya selalu belajar untuk mendukung apapun keputusan yang diambil suami saya. Jadi biarpun itu sebenarnya keputusan yang diambil itu sebenarnya menentang gitu loh, maksudnya tidak sesuai cocok. dengan hati saya, tapi saya selalu berusaha mendukung dia gitu loh, berdoa dan mendukung dia 100%. Jadi saya selalu push dia apapun yang diambil keputusan, saya selalu dukung dia itu aja gitu. Yang penting dia selalu mau maju dan biarpun keputusannya tidak cocok dengan saya pasti dukung. Oke, para pemirsa, kita dapat poin yang baru lagi bahwa seorang penolong bagi keluarga muda yang menyaksikan acara ini, seorang penolong bukan hanya berdebat atau berargumentasi dengan pasangannya itu untuk menjatuhkan, tetapi juga keputusan akhir ada di kepala keluarga. Maka seorang penolong harus punya jam doa dan memberikan dukungan 100% kepada pasangannya. Ini satu contoh keluarga muda yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Oke, Liz, Agus, anak-anak kalian sekarang udah pada mulai besar ya. Mungkin kayak anak saya juga ya, karena kalau lihat ya tadi usianya mungkin 8 tahun ya.
anak ya. Yang paling gede 8 tahun, yang kedua 6, yang ketiga 4. 3. Ya. Waduh, hebat banget kalian langsung 3 ya. Kerjanya bagus ya. Rajin ya. Saya kerja 2 aja dulu. Dan tapi saya melihat bahwa kalian menjadi keluarga yang takut Tuhan dan punya karyawan 170, dan saya lihat spirit kalian rohani di dalam perusahaan itu juga cukup oke, sangat oke, karena kalian juga buat persekutuan ya. Di kantor kalian kalau kurang salah seminggu sekali ya. Iya, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu di situ, dan itu menjadi satu warna ya. Dan bagaimana kalian bisa eksis di tengah-tengah krisis ya. Sekarang yang terjadi, bahkan kompetitor kalian kan bukan muda ya. Oh iya pasti. Banyak di dalam sebuah usaha bisnis. Betul. Dalam usaha bisnis kan kompetitornya terlalu banyak dengan banyak yang dengan cara apapun. Kekuatan kita cuma satu, bergantung penuh pada Tuhan. Amazing grace, semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan dan berkat yang hari ini Tuhan berikan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Gus, waktu kita sudah di penghujung dan selesai. Sampaikan dulu closing statement dari kamu, singkat. Pesan-pesan ya. Ya, pesan. Pesan-pesan untuk anak muda ya gitu ya. Kalau kita ini hidup ini kalau masih muda ya, setialah dengan perkara kecil. Karena saya juga bangun dari nol, saya itu tetap setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan izinkan untuk perkara-perkara yang besar untuk kepada kita. Kedua, jangan pernah menyerah. Kalau jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Dan yang ketiga, kalau mau berhasil, carilah hikmat. Oke, puji Tuhan. Liz, sebagai seorang ibu muda dan sebagai seorang wanita, untuk kasih tips kepada pemudi. Kalau saya mungkin lebih ke istri ya. Kalau saya cuman ambil pedoman, keluarga yang bahagia itu kuncinya juga satu. Istri itu harus selalu tunduk sama suami. Itu aja. Oke, waduh luar biasa. Kita diberkati Tuhan lewat dialog kita, diskusi kita dalam tema ini, Amazing Grace. Agus dan Liz telah memberikan warna di dalam episode ini. Bahwa mereka memulai dari tidak mengenal Tuhan sampai mengenal Tuhan dan berjalan lewat sebuah proses yang panjang. Dan proses ini bukan tanpa masalah. Ada masalah, tetapi selalu ada jalan keluar. Kekuatan hanya dari Tuhan. Hikmat hanya dari Tuhan. Jadi Liz sebagai seorang istri katakan, ingat untuk para istri, bahkan calon ibu, diperhatikan, tunduk kepada suami. Memberikan hak penuh pada suami untuk memberikan keputusan. Sedangkan Agus telah memberikan tips hikmat dan harus setia dalam perkara yang kecil. Dan kalau jatuh, bangun lagi. Ya. Khusus untuk perkara bisnis. Dan untuk kesalahan yang lain, kalau jatuh, jangan berbuat lagi. Ya. Dan bangun lagi, jatuh lagi. Tuhan, kita selesai nih. Kita bersyukur. Tuhan itu baik. Saya mau berdoa bagi Agus dan Liz. Ya Bapak, diberkatilah hamba-hambamu yang luar biasa ini, diberkati Tuhan. Usaha bisnisnya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Kami yakin keluarga ini akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Para pemirsa, semua yang menyaksikan acara ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami yakin mereka juga akan mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini di tema Amazing Grace. Saya yakin dan percaya episode berikutnya kita akan ketemu dengan tema-tema yang menarik, narasumber yang luar biasa, yang memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diberkati untuk menjadi berkat.